Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiansa Adi Bima Perwira dengan NPM 2170065161094. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Mata kuliah Metodologi Penelitian, ruang 1 dengan dosen pengampu Dr. Agung Triyayudi, Eskom, Mkom. Di kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Prediksi Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan E-commerce dengan metode naive Bayes dan decision tree. Bab 1 pendahuluan. Penelitian ini berfokus pada prediksi tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce menggunakan dua algoritma machine learning yang populer, yaitu naive Bayes dan decision tree. Latar belakang penelitian ini berasal dari kebutuhan perusahaan e-commerce untuk memahami dan mengantisipasi kepuasan pelanggan, yang merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan kesuksesan bisnis. Dengan meningkatnya volume transaksi online, perusahaan perlu mengandalkan analisis data yang kuat untuk memastikan bahwa pelanggan puas dengan layanan yang mereka terima. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana kedua algoritma tersebut dapat digunakan untuk prediksi kepuasan pelanggan dengan akurat, serta bagaimana perbandingan antara kinerja kedua metode ini dalam konteks e-commerce. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas naive Bayes dan decision tree dalam memprediksi kepuasan pelanggan, serta mengidentifikasi fitur-fitur data yang paling berpengaruh dalam prediksi ini. Manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi perusahaan e-commerce dalam meningkatkan layanan mereka. Bab kedua, tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini membahas berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan prediksi kepuasan pelanggan menggunakan machine learning. Tinjauan pustaka mencakup penelitian yang menunjukkan bagaimana algoritma seperti naive Bayes dan decision tree telah digunakan dalam konteks yang berbeda untuk menganalisis sentimen dan memprediksi hasil dari interaksi pelanggan. Selain itu, beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan berbeda untuk prediksi kepuasan pelanggan juga dibahas untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang metode yang telah diterapkan di lapangan. Landasan teori dalam bab ini menguraikan konsep-konsep utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Naive Bayes sebagai algoritma berbasis probabilitas dijelaskan sebagai metode yang cepat dan efisien dalam mengklasifikasikan data, terutama untuk dataset besar. Sementara itu, decision tree dijelaskan sebagai algoritma yang menawarkan interpretasi yang mudah dipahami dengan visualisasi berbentuk pohon yang memetakan keputusan berdasarkan fitur-fitur yang ada. Bab ini juga menjelaskan mengenai analisis sentimen yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan berdasarkan ulasan atau feedback yang diberikan. Bab 3, metode penelitian. Dalam bab ini dimulai dengan deskripsi sumber data yang digunakan, yang meliputi data ulasan pelanggan dari platform e-commerce. Proses pengumpulan data dijelaskan secara rinci, termasuk teknik pengambilan sampel dan cara data diolah sebelum digunakan dalam model. Bab ini juga menguraikan tahapan-tahapan dalam analisis data, dimulai dari pre-processing seperti normalisasi teks, tokenisasi, dan penghapusan stopwords, hingga pembagian data menjadi set pelatihan dan pengujian. Model naive Bayes dan decision tree kemudian dilatih menggunakan data pelatihan, dan hasilnya dievaluasi dengan menggunakan metrik kinerja seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Bab ini juga menjelaskan tentang alur penelitian secara keseluruhan, termasuk diagram alir atau roadmap yang menggambarkan langkah-langkah dalam membangun dan menguji model. Selain itu, disoroti pentingnya validasi silang dan optimasi model untuk memastikan prediksi yang andal dan akurat. Bab 4, hasil dan pembahasan.
Hasil dari analisis dan prediksi tingkat kepuasan pelanggan disajikan secara rinci dalam bab ini. Model naive Bayes dan decision tree dibandingkan berdasarkan kinerjanya dalam memprediksi kepuasan pelanggan dengan fokus pada metrik-metrik kinerja yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam pembahasan ini diuraikan pula bagaimana masing-masing algoritma memproses data dan mengapa mungkin ada perbedaan hasil antara kedua model tersebut. Bab ini juga mencakup interpretasi terhadap hasil prediksi dengan penekanan pada fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam model decision tree. Misalnya, fitur-fitur seperti kecepatan pengiriman, kualitas produk, dan respons layanan pelanggan mungkin muncul sebagai variabel yang paling menentukan dalam prediksi kepuasan. Selain itu, terdapat penjelasan tentang perhitungan manual dalam pohon keputusan yang dibuat oleh decision tree yang membantu dalam memahami logika di balik setiap keputusan yang diambil oleh model. Pembahasan bab ini juga mencakup analisis kekuatan dan kelemahan masing-masing model naive Bayes. Mungkin lebih cepat dan efisien, tetapi decision tree memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara variabel kesimpulan. Sementara dari hasil ini adalah bahwa kombinasi kedua metode dapat memberikan hasil yang optimal, tergantung pada konteks dan jenis data yang digunakan. Nah, untuk yang bab terakhir yaitu bab 5 kesimpulan, merangkum temuan utama dari peneliti dan memberikan kesimpulan tentang efektivitas penggunaan algoritma naive Bayes dan decision tree dalam memprediksi kepuasan pelanggan di e-commerce. Kesimpulan yang diambil menunjukkan bahwa kedua model memiliki keunggulan masing-masing dan bisa saling melengkapi. Misalnya, naive Bayes sangat berguna untuk analisis cepat dan penerapan dalam skala besar, sedangkan decision tree lebih efektif dalam memberikan wawasan mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang data. Rekomendasi yang diberikan mencakup saran untuk penelitian lebih lanjut, seperti eksplorasi penggunaan algoritma lain atau kombinasi metode yang lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selain itu, pentingnya pengumpulan data yang akurat dan pre-processing yang baik juga ditekankan sebagai faktor krusial untuk hasil prediksi yang andal. Implikasi praktis dari penelitian ini bagi industri e-commerce adalah bahwa perusahaan dapat menggunakan model ini meningkatkan strategi bisnis, memperbaiki layanan, dan pada akhirnya meningkatkan retensi pelanggan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya etika dalam penggunaan data pelanggan, mengingat sensitivitas informasi yang terlibat. Perusahaan harus memastikan bahwa data pelanggan digunakan secara bertanggung jawab dan menjaga privasi dan kepercayaan pelanggan sebagai prioritas utama. Terima kasih. Cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.